Assalamualaikum Dokter Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Wiwi, lama nggak ketemu kayaknya ya. Alhamdulillah, Bu Eko. Alhamdulillah. Ingin Masih, belajar dari sini, Bu Eko? ya kita sama-sama belajar Bu Wiwi. Lagi di kampus toh? Iya, ini kan Pikirannya keren. kalau di kami kan Bu Eko, kan kan tidak termasuk ya Iya, ke betul. kesehatan. Tapi Karena asumsinya dari jurusan kesehatan tuh harus lebih serius. Sepertinya sudah terarahkan. Jadi tidak boleh ya, kemana-mana Bu. betul. Karena kalau kecolok waktunya banyak kan jadi repot ya. Ya betul. Dan yang jelas kalau menurut saya kok karena apa employment untuk kedokteran itu sudah jelas Bu. Iya. Dan sudah ada apa? Sudah ada step by step yang memang ditujukan untuk mahasiswa itu siap. Misalnya ada koas, terus kemudian nanti ada praktikum-praktikum itu kan udah jelas pasti kaitannya dengan rumah sakit begitu. Iya. Tapi Bu Eko, kami di wilayah 4, di asosiasi kami itu mencoba menerjemahkan mereka ini dalam elektif Bu Eko. Jadi kita sharing aktif antar mereka dan itu merupakan bagian masing-masing. Kita bukan haji. Jadi mereka mungkin masih juga menawarkan begitu atau Iya, bagaimana? betul. Jadi dibuat online semuanya asinkronus. Oh, I see. Ini. Jadi kalau yang aktif itu membuat digital entrepreneur. Jadi kita di FK4 itu kan ada 17 FK yaitu develop satu elektif yang merupakan bulan. Kemudian dibuat sinkronus sistem programnya juga SKS 3 minggu. Nanti silakan mahasiswa bebas memilih. I see. Dan gitu. Mulai November ini. Yeah, right. Yeah, oke. Ada Bu Arni juga. Kita masih tunggu sampai jam 1.15, Bu. 3 menit lagi insya Allah. Bu Arni sudah standby di situ. Ini sepertinya juga tidak untuk ya, untuk yang pasca sarjana. Menunggu. Siap menunggu. Sehat Bu Arni? Alhamdulillah. Di rumah atau di kantor nih Bu? Ini sambil di kantor komite disabilitas. Nggak apa-apa. Kayaknya lagi ada kesibukan di situ. Antara itu cetak maksudnya. Ya antara kantor berita. Iya. Tadi putus-putus kenapa ya? Jaringannya. Tadi pas Dokter Wiwi ya tadi agak putus-putus sedikit. Entah dari sana, entah dari sini. Yang mana? Oh, PPI. Oh, sinyal Eduroam. Oh, oke. Kata Pak Wahyudi kemarin, kalau kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu
ganti dulu atau gimana gitu. Refresh dulu betul. Sudah? Oke Pak Endri, sudah jam 1.15 kita mulai. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita mulai acara kita hari ini. Sudah jam 3.15, mundur 15 menit dari waktu yang sudah kita rencanakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya di acara webinar series yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan. Kami insya Allah akan melakukan beberapa kali webinar yang terkait dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Karena sesuai dengan peraturan dari Mas Menteri yang baru, maka semua universitas itu sudah direkomendasikan untuk mulai mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kebijakan ini sudah di-launching sejak awal tahun 2020 dan sekarang trennya itu sedang mulai dilaksanakan oleh banyak kampus ya di Indonesia. Saya sering melihat ada banyak selebaran-selebaran ataupun ajakan-ajakan iklan untuk mengikuti seminar, workshop ataupun pelatihan yang terkait dengan implementasi kurikulum berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi ketika saya pernah mendengarkan langsung seminar ya yang diselenggarakan oleh Dikti waktu itu dengan salah satu pembicaranya adalah aduh kok saya lupa ya siapa Pak Bambang, istrinya Pak Eko yang dari UGM itu. Nah, beliau mendapatkan pertanyaan dari peserta, apakah universitas itu wajib mengimplementasikan Ibu Suning ya namanya. Ibu Suning ditanya oleh peserta, apakah universitas itu wajib mengimplementasikan kurikulum berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian jawaban beliau adalah iya, karena sesuai dengan peraturan menteri dan sesuai dengan saya lupa ya undang-undang yang memayungi peraturan ini, itu maka universitas itu sudah direkomendasikan untuk melakukan atau mengimplementasikan kurikulum berbasis atau berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, kalau kita lihat di buku panduan, di panduan Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, itu tujuan utama yang ingin dicapai dari adanya kurikulum ini adalah adanya employability atau adanya kesiapan mahasiswa yang lulus untuk kemudian bisa bekerja. Kalau selama ini itu ditengarai banyak mahasiswa yang ketika sudah lulus S1 itu mereka belum siap dipekerjakan atau mereka belum siap untuk bisa menempati posisi-posisi tertentu di suatu perusahaan. Nah, adanya kurikulum yang berorientasi kepada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini itu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa lebih siap sehingga mereka mempunyai employability atau mempunyai skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Dengan kata lain, kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah sebagai usaha link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. Nah, untuk merespon isu yang seperti ini, maka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai institusi di perguruan tinggi itu harus sudah melakukan penyesuaian kurikulum, dan kami dari LPP itu sudah memberikan sosialisasi. Kemudian kami juga sudah mengadakan pendampingan penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kemudian nanti kami akan melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap kurikulum yang sekarang sedang disusun oleh prodi-prodi di lingkungan UMY. Terus kemudian adapun maksud dan tujuan dari webinar series ini, dan ini adalah series yang pertama, itu dimaksudkan agar semua prodi yang ada di lingkungan UMY itu siap ya dan tahu apa yang harus dirumuskan di dalam kurikulum serta bagaimana cara mencapai tujuan yang ingin dilakukan sesuai dengan graduate profile di masing-masing study program.
Nah, ada 4 topik besar yang akan kami angkat di dalam webinar series ini, yang insya Allah akan kami selenggarakan setiap hari Senin, setiap 2 minggu sekali. Ya, jadi sebulan itu ada 2 kali. Ini adalah pertemuan webinar yang pertama dengan topik pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa di dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian topik berikutnya tuh hari Senin lagi, 2 minggu lagi, adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kurikulum OB. Kemudian yang ketiga itu nanti temanya adalah peran dosen dalam implementasi MBKM. Dan yang keempat adalah peran dan tugas manajemen di dalam implementasi MBKM. Harapannya adalah dengan adanya webinar series ini, maka kami berharap bahwa program studi yang ada di lingkungan UMY itu menjadi lebih siap. Terutama misalnya untuk yang tujuan webinar kali ini adalah kita ingin dosen itu kemudian mempunyai strategi di dalam mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa. Karena itu sebenarnya menjadi menjadi modal ya bagi mahasiswa ketika mereka itu lulus. Jadi mahasiswa yang dianggap siap itu adalah mahasiswa yang mempunyai keterampilan atau mempunyai skill baik secara soft skill ataupun hard skillnya. Ya, untuk itulah kami melakukan webinar series ini. Jadi itu pengantar dari saya dan hari ini kita sudah siap dengan presenternya Pak Endro Di Hatmanto. Nanti akan menyampaikan pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa di dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian nanti Bapak Ibu apabila punya concern silahkan bisa drop question langsung di bagian chat ini. Silahkan diketikkan pertanyaannya. Begitu, ini pengantar dari saya. Presentasi dari Pak Endro nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Monggo silakan Pak Endro, waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, kan ini belum muncul suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu, pertama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Ta'ala karena hanya dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul ya, bertemu secara online. Dan pada hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai salah satu aspek penting ya dari konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, sekali merdeka tetap merdeka, yaitu implementasi pengembangan. Maksud saya adalah pengembangan hard skill dan soft skill ya di dalam konteks Kampus Merdeka. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu, akan saya sharekan presentasi saya dalam bentuk PowerPoint ya, presentations. Oke Bapak Ibu ya, ini maximize-nya mana? Oke. Iya. Untuk max-nya mana? Maximize. Oke, right. Pengembangan hard skill dan soft skill dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau sering disingkat MBKM. Oke, Bapak Ibu, ya dari kata kunci judul kita ini menarik untuk kita diskusikan ya. Sebetulnya apa sih perbedaan antara hard skill dan soft skill nih ya? Oke. Perbedaan soft skill dan hard skill. Kita sering sekali menggunakan terminologi ini dalam kurikulum, dalam pembelajaran, bahkan KPT dulu juga kita sangat familiar dengan
terminologi soft skill dan hard skills. Baik Bapak Ibu, ya. Nah, mari kita bayangkan Bapak Ibu ketika kita wawancara kerja atau kita mewawancarai calon staf kita untuk meraih sebuah pekerjaan, maka yang ditanyakan adalah 8 hal ini biasanya ya. First and foremost, can you do the job? Oke, first and foremost, can you do the job? Nah, ini biasanya berkaitan dengan hard skill Bapak Ibu ya. Can you do the job? Jadi hard skill itu sebetulnya adalah technical skills. Jadi kalau misalnya seorang mahasiswa atau lulusan dari PBI, Pendidikan Bahasa Inggris, maka hard skill-nya tentu adalah satu, dia bisa mengajar ya, dua, bisa mendesain kurikulum, mendesain materi pembelajaran. Ini yang disebut dengan hard skill. Oke, kalau adik-adik yang jurusan IT, dia harus bisa ngutek-ngutek komputer ya, membuat bahasa program dan sebagainya. This is called hard skill. Tapi sisanya Bapak Ibu, nomor 2 sampai 8, Bapak Ibu coba lihat, di situ bukan masalah-masalah teknis yang dimiliki oleh lulusan. Are you going to be reasonably easy to work with? Will you be satisfied with the job? Are you reasonably likable? Do you seem like you can put up with whatever the negative of the job are? Will you fit in with the company culture? Ini semuanya bukan masalah technical skills Bapak Ibu. Ini adalah masalah intangible things yang tidak bisa kelihatan, yang tidak bisa terlihat. Apakah Anda enthusiastic? Apakah Anda strong, work ethicnya bagus? Oke. Apakah Anda orang yang disukai? Apakah Anda bisa bekerja sama? Inilah yang disebut dengan soft skill, Bapak Ibu ya. Jadi kalau hard skill itu technical skill, kalau soft skill para ahli biasanya membagi menjadi intrapersonal skill and interpersonal skills ya. Nah, kita bisa kemudian melihat perbandingan di sini ya Bapak Ibu. Lihat, hard skill itu adalah technical or academically oriented. Oke. Easy to define, measurable by tests, directly taught in schools or in universities ya. Ini hard skill. Jadi keterampilan-keterampilan yang bersifat teknis ya. Kemudian kalau contoh-contohnya ya seperti tadi saya berikan contoh, lulusan dari pendidikan bahasa Inggris ya dia harus bisa ngajarnya, bisa mendesain kurikulum, bisa mendesain materi pembelajaran, itu hard skills. Kalau contoh-contoh dalam bidang lain ya seperti misalnya 10 years of clerical experience misalnya ya. Dia sudah berpengalaman ya, misalnya mengetik dengan 10 jari ya. Ini adalah masalah hard skill saja. Bisa tahu bahasa program, nah ini masalah hard skill. Bisa ngerti jaringan, jadi dia mengembangkan jaringan dalam sebuah perusahaan ya, jaringan internet ya maksud saya. Itu adalah hard skills. Oke. So soft skills, itu kalau kita kembali kepada pertanyaan-pertanyaan wawancara kerja, itu meliputi sebagian besar keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki, yang dicari oleh seorang employer, yang dicari oleh seorang bos ya kepada staff-staffnya. Itu lebih banyak soft skill-nya ternyata dibandingkan dengan hard skills-nya. Misalnya the ability to communicate and interact positively and productively with others, cara dia berkomunikasi dan berinteraksi secara positif dengan orang lain, ini masalah soft skill. Oke. Kemudian soft skill itu develop as we age, dia berkembang menurut para ahli sesuai dengan perkembangan umur kita. Not directly taught in school and university. Ini tidak begitu berhubungan dengan yang kita ajarkan di sekolah ataupun universitas. Oke. Relate to our attitude and outlook on life. Berkenaan dengan attitude, ya sikap hidup kita. Ini adalah soft skill. Difficult to explain, but we easily recognize them. Susah untuk menjelaskan, tetapi kita mampu mengenalinya, apalagi dalam situasi pekerjaan ya. Ini orang kok susah sekali bekerja sama misalnya. Ini soft skill-nya pasti jelek ya. Ya, kita bisa merasakan. Ini kok orang mudah banget, komunikasinya bagus sekali,
berbicara di depan umum ya, membangun komunikasi yang terbuka kok bagus sekali. Ini soft skill-nya bagus. Bisa kita rasakan. Oke. This is the examples. Misalnya, good listener, ya, pendengar yang baik, ya. Effective communication skills, dependable, neat, friendly, organized, prompt, fair, hard worker. Ini adalah contoh-contoh soft skills. Oke. Nah, ini ketika kita merangkum dari berbagai research ya, ternyata memang perusahaan-perusahaan itu mencari soft skill ya dari para lulusan dan kemudian dirangkum ada top 6 soft skills ya. Misalnya seperti communications ya, enthusiasm and attitude, teamwork, oke, kemudian networking, problem solving, critical thinking ya, professionalism. Ini sangat diperlukan sekali di dalam lingkungan pekerjaan ya. Oke, nah soft skill untuk komunikasi misalnya meliputi verbal, non-verbal, bahasa tubuh, written, kemudian visuals. Oke, ini yang mestinya kita ajarkan di perguruan tinggi juga. Oke, kemudian enthusiasm and attitude. Oke, a candidate who can demonstrate a positive attitude and eagerness to tackle the job. Oke, bayangkan kalau kita mempunyai kolega-kolega yang punya negative attitude ya, negative thinking, pasti akan susah sekali. Ya. Dan sebaliknya, ketika kolega-kolega sebuah tim itu memiliki enthusiasm dan positive attitude, pasti akan mudah ya. Itu tidak lain adalah soft skills ya. Yang ini juga perlu kita bangun dalam konteks pendidikan tinggi ya. Wabil khusus kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian soft skill yang ketiga adalah teamwork. Oke. Teamwork hampir pasti, teamwork sangat diperlukan untuk kesuksesan kita membangun sebuah perusahaan ataupun di dalam organisasi. Di antaranya dia meliputi working cooperatively, contributing to groups with ideas, suggestion and effort, communication lagi-lagi, kemudian sense of responsibility, healthy respect for different opinions, ability to participate in a group decision making. Ya, kalau kita bicara masalah teamwork, ini yang sering sekali juga kita rasakan sebagai warga Civitas Akademika di dalam kerja kita sehari-hari. Teamwork ini sangat diperlukan sekali. Kalau nggak ada teamwork, it is impossible for us to get success in our organizations ya. Tapi kalau teamworknya ada, pasti ini sangat membantu sekali. Ini adalah kunci yang sangat penting di dalam meraih kesuksesan kita di dalam kerja. Teamwork ini pun harus kita ajarkan kepada mahasiswa kita. Sehingga lulusan-lulusan kita tidak hanya otak kirinya yang bagus, tapi kalau otak kiri saja yang bagus, tapi dia kemudian egois, nggak bisa kerjasama, ya susah sekali. Dia akan bisa terserap dalam lapangan kerja ya. Maka lulusan yang otak kiri bagus, IQ, IP-nya bagus, tapi juga teamwork-nya juga bagus. Ya. Ini yang kita harapkan ya. Oke. Kemudian soft skill 5, problem solving dan critical thinking. Oke. So the graduate, if they get a job and they have worked in a company, problem-problem akan selalu muncul ya. Dan lulusan yang bisa memberikan problem solving terhadap masalah-masalah di tempat kerjanya, ini insya Allah akan sangat diperlukan oleh tempat kerjanya atau perusahaan. Bagaimana dia berpikir kreatif ya, memberikan solusi-solusi. Maka kita harus juga mengembangkan problem solving dan critical thinking ini kepada mahasiswa kita. Kemudian pertanyaan menarik yang lain Bapak Ibu ya. Apakah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya, kita barusan bicara masalah hard skill dan soft skill. Kita sekarang ingin menghubungkannya dengan konsep MBKM. Tetapi sebelum kita bicara apakah MBKM itu mengakomodasi soft skill dan hard skill, kita kenalkan dulu ya. Barangkali Bapak Ibu sudah you have been familiar with that, but we are again and again have to remind this concept. Kita harus setiap hari ya. Karena konsep ini kata Bu Eko sebagai pengantar tadi, konsep MBKM ini semacam mandat Bapak Ibu ya.
dari Kemendikbud. Dan ini berdasarkan tentu melihat realitas di pendidikan tinggi kita yang belum semua lulusan itu terserap dalam lapangan kerja, maka lahirlah kurikulum ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ya. Oke. Nah, kemudian MBKM ya itu diderivasi dari kata kunci ya, kemerdekaan belajar ya. Nah, Mas Nadiem, oke, itu mengatakan bahwa kemerdekaan belajar itu intinya itu adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Oke, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, untuk dosen nanti kita diskusi lebih lanjut lagi di lain waktu ya. Ini yang penting poinnya adalah mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kalau dalam konteks kurikulum yang dulu itu tentu fokusnya itu hanya di kampus kita sendiri ya. Oke, mahasiswa tidak memiliki kesempatan belajar walaupun ada beberapa prodi internasional misalnya itu memiliki kesempatan belajar, tapi pada umumnya itu mahasiswa tidak memiliki kesempatan belajar bidang yang mereka sukai di perguruan tinggi dan di perguruan tinggi yang lain ya. Nah, di Merdeka Belajar di MBKM ini konsepnya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mencicipi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai ya. Nah, ini kalau kita runut ke teori ya, ini dipengaruhi oleh ideologi Paulo Freire Bapak Ibu ya. Ya, yang bidang pendidikan tentu tahu ya, education is the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world. Jadi education, pendidikan itu adalah pembebasan ya, di mana pria dan wanita itu bisa secara kritis dan kreatif melihat realitas kehidupan ya, dan mereka bisa berpartisipasi aktif dalam membuat dunia ini menjadi lebih baik lagi ya. Maka ini adalah prinsip-prinsip ideal ya dari pendidikan yang membebaskan. Ini ideologinya dari sini Bapak Ibu. Oke, ini sekilas saja ya. Kita akan bicara pada praktek ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mr. Bin bertanya, apa sih poin-poin penting dalam MBKM itu? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Nah, poin penting dari Kampus Merdeka itu perguruan tinggi wajib memberikan hak-hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela. Oke, jadi diambil boleh, tidak diambil boleh. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, 2 semester setara dengan 40 SKS itu nanti ada 8 jalur ya yang bisa diambil. Juga bisa studi di perguruan tinggi lain, itu 40 SKS itu maksimal ya. Ditambah lagi mengambil SKS di prodi yang berbeda, di PT yang sama, itu 1 semester setara dengan 20 SKS ya. Jadi ada 3 semester diberi kesempatan. Oke, dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester. Dari total semester yang harus dijalankan, dan ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan ya. Oke, ya. Dan ada perubahan definisi SKS, Bapak Ibu. SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Kalau dulu SKS ya jam belajar, tetapi sekarang ada perubahan paradigma bahwa belajar itu tidak hanya duduk manis kemudian membaca buku, tetapi belajar itu adalah melakukan kegiatan, meningkatkan skills ya, hands-on activities dengan praktek ya. Ketika mahasiswa melakukan magang, internship, dia belajar sebetulnya. Oke, justru ini sebetulnya esensi dari MBKM. Jadi belajar itu seperti kata Ki Hajar Dewantoro, itu telungo ya, ngerti, ngerasake, ngelakoni. Oke, ngelakoni ya jam kegiatan itu juga termasuk dalam konsep jam belajar atau SKS ya. Nah,
definisi kegiatan itu tidak hanya belajar di kelas, tetapi ketika mahasiswa membuat startup bisnis, dia sedang belajar. Ketika mahasiswa sedang melakukan proses magang, dia itu sedang belajar gitu loh. Jadi ini perubahan paradigma yang signifikan ya, MBKM ini. Jadi perubahan konsep-konsep belajar pun kemudian harus kita pahami dengan baik ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan dari MBKM ya? Tujuan dari MBKM itu ini Bapak Ibu. Intinya adalah menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Oke. Prioritas utama di PT dalam 5 tahun ke depan adalah penciptaan SDM unggul pemimpin masa depan. Oke. Nah, pasti ini berdasarkan dari hasil studi dan research bahwa SDM yang dihasilkan dari universitas selama ini kurang link dan match dengan dunia kerja ini. Ini tampaknya yang dijadikan sebagai basis berpikir dari Menteri Pendidikan ya. Proses utamanya adalah pembinaan dan pencetaan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Oke, jadi menyiapkan yang kata Bu Eko di pengantarnya tadi, lulusan yang memiliki tingkat employability yang tinggi ya, keterserapan di dalam dunia kerja yang tinggi ya. Oke, nah pertanyaan menarik. Nah, lalu bagaimana Pak indikator keberhasilan MBKM itu ya? Nah, indikatornya ini menurut Dikti itu satu adalah kualitas lulusannya nanti akan dilihat Bapak Ibu ya. Kemudian kualitas dosennya juga akan lihat. Kemudian juga kualitas kurikulum dan proses pembelajaran itu juga akan dilihat sebagai indikator ya. Lengkapnya begini Bapak Ibu, kita lihat kualitas lulusan ya. Kualitas lulusan nanti akan dihitung misalnya persentase lulusan yang lulus tahun terakhir dan pernah bekerja selama 0 sampai 6 bulan dengan penghasilan di atas UMR atau melanjutkan studi atau menjadi wira swasta ya. Ini akan dilihat apakah seperti itu atau enggak ya. Kemudian presentasi lulusan program sarjana terapan setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus. Ini akan dilihat. Oke, jadi di pengantar tadi dikatakan kalau MBKM ini menjadi wajib sifatnya mandat ya, maka nanti indikator-indikator kesuksesan ini akan melekat di dalam pemeringkatan, di dalam mengevaluasi atau memonitor kinerja universitas. Ini akan dimasukkan poin-poin seperti ini Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau ya ini kita harus melaksanakan kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bukan karena kita kemudian manut-manut saja perintah dari Mendikbud, tetapi kalau kita lihat basic argumentasinya, maka sebetulnya memang sekarang ini yang diperhatikan oleh universitas-universitas di seluruh dunia itu adalah link dan match dari program-programnya itu terhadap kebutuhan ya yang real di job market misalnya ya. Kemudian kualitas dosen pun ini uniknya kemudian juga disesuaikan. Misalnya dosen tetap yang melaksanakan tridharma di kampus lain ya, kolaborasi dengan QS 500 atau bekerja sebagai praktisi. Ini juga dimasukkan nih sebagai kualitas dosen. Jadi seperti mahasiswa, dia juga kemudian juga harus berkolaborasi ya. Oke. Dan masih banyak lagi ini. Oke. Kemudian poin yang penting, kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Presentasi prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Nah, kalau kita nanti tidak melaksanakan MBKM, maka otomatis kemudian kita tidak bergairah ya untuk melaksanakan kerjasama dengan mitra. Kalau sudah MBKM, otomatis kita didorong untuk melakukan kerjasama dengan mitra, baik itu perusahaan-perusahaan, baik itu universitas ya, baik itu institusi-institusi lain ya. Kemudian presentasi mata kuliah yang 15% kegiatan pembelajaran dinilai oleh pakar atau praktisi.
Maka nanti ketika kita ngirimkan mahasiswa kita ke dunia kerja, magang, maka yang akan menilai itu tidak hanya dosen yang bersangkutan, tetapi juga di perusahaan yang akan ditempati untuk magang itu Bapak Ibu ya. Kemudian presentasi prodi yang memiliki akreditasi sertifikasi internasional yang diakui pemerintah ya. Nah, ini sebagai bagian dari MBKM itu sertifikasi internasional nantinya ya. Oke. Nah, pertanyaan yang menarik ya. Wah, jadi fokusnya MBKM ini tampaknya employability ya bos ya. Betul bos ya. Lihat kata kuncinya. Kata kunci itu lulusan dan kurikulum ya. Lulusan kita seperti apa dan kurikulum kita seperti apa. Maka lulusan ya bekerja, industri, dunia kerja, bekerja ya. Mata kuliahnya kemudian 15% dinilai oleh praktisi dan pelaku kerja. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar untuk apa? Untuk melink dan matchkan kurikulum dan proses pembelajaran kita itu dengan memang dunia industri dan dunia kerja. Oke. Lalu apakah hard skill dan soft skill itu bagian penting dari employability? Ya jelas, bos ya. Kita lihat misalnya. Ada researchers as well as practitioners have emphasized the significance of set of soft skills that including the abilities the abilities to collaborate, communicate, and problem solving. Ini penelitian-penelitian kalau saya cari di jurnal-jurnal internasional sama Bapak Ibu. Semuanya mengacu kepada semakin pentingnya terutama soft skill itu ya. Terutama soft skill ini ya di pembelajaran di perguruan tinggi. Makin harus kita perhatikan. Ada juga yang mengatakan higher education institution are eventually expected to serve as human capital providers. Kita ini sebetulnya semakin lama akan semakin diharapkan untuk menyediakan human capital. SDM yang unggul memang, yang unggul ya, yang siap kerja, yang bagus knowledge dan skills-nya apalagi ya. Semua research ya, banyak research, sebagian besar research kemudian tiba pada kesimpulan bahwa memang harus ada perombakan ya pada proses pembelajaran dan kurikulum kita sehingga kita bisa menghasilkan lulusan yang link and match ya. Kemudian Bapak Ibu ya, apakah MBKM lebih menjamin pengembangan hard skill dan soft skill yang lebih baik? Ini pertanyaan yang menggelitik. Kalau saya iya sih ya, oke. Dalam hal hard skill 8 jalur di MBKM itu lebih memberikan kesempatan mahasiswa untuk mempraktekkan kemampuan teknis. Hard skill-nya sekaligus soft skill-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, 8 jalur itu apa? Nah, ini Bapak Ibu, bisa melihat. Ada yang pertama magang. Oh, jelas sekali ketika magang maka hard skill dan soft skill-nya akan lebih banyak memberikan kesempatan. Asistensi mengajar, penelitian research, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa, pertukaran pelajar. Ya. Ketika mahasiswa TI misalnya, praktek kerja di perusahaan, maka ia punya kesempatan untuk mendesain sistem informasi pelayanan Bapak Ibu. Bekerja secara tim dengan koleganya, berkomunikasi dengan orang-orang yang menjengkelkan, itu kan soft skill ya. Bekerja dengan orang-orang yang menjengkelkan itu bagaimana? Nah, ini soft skill-nya main di situ. Menyelesaikan masalah pekerjaan ya. Di sini kita lihat ini hard skill dan soft skill-nya udah muncul. Udah sangat di-challenge sekali ketika kita mengadopsi 8 jalur ini. Contoh lagi ketika seorang mahasiswa PBI mengikuti kegiatan wirausaha mendirikan sebuah kursus bahasa Inggris. Ia akan belajar bagaimana mengurus izin. Ini kan pakai lobby-lobby. Ini soft skill-nya yang main. Mengembangkan rencana bisnis, ya. Mengembangkan rencana bisnis. Ini perpaduan hard skill dan soft skill. Oke. Mengasah kemampuan menghitung untung rugi, ya. Mempersuasi calon siswa. Ini soft skill. Sekaligus membuat kurikulum kursusnya. Ini hard skill. Oke. Jadi hard skill dan soft skill dengan konsep 8 jalur MBKM ini lebih di challenge, lebih di motivasi untuk lebih dikembangkan lagi Bapak Ibu ya. Nah,
Kemudian pertanyaan lain Bapak Ibu, bagaimana MBKM membangun hard skill dan soft skill lulusan sehingga mereka lebih siap kerja? Nah, kita harus mau nggak mau melihat desain kurikulum dan portfolio lulusan dalam konteks MBKM Bapak Ibu ya. Nah, ketika mahasiswa kita terima masuk UMY misalnya, ya. Kemudian kita jauh ke depan, kita punya visi menghasilkan lulusan yang siap kerja. Ya, siap kerja itu artinya tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga job creator, Bapak Ibu. Job creator and job seeker. Ya, pada umumnya job seeker, tapi kita harus punya visi yang lebih jauh lagi, job creator, pencipta kerja. Ya, agar bisa menjadi job creator, oke, sekaligus job seeker. Maka apa yang harus dilihat? Yang harus dilihat adalah kita melihat kebutuhan di perusahaan, di tempat kerja, corporate, instansi mitra. Maka ketika kita membuat kurikulum pun kita harus juga melibatkan mereka. Kemudian melihat realitas dunia saat ini 4.0, 5.0, ini apa yang diperlukan? Misalnya IT literacy, flexibility, industrial recognition, ini yang diperlukan ya. Maka susunan kurikulum kita di sana ada yang disebut dengan major subjects. Itu misalnya mata kuliah prodi, mata kuliah fakultas, mata kuliah universitas, mata kuliah nasional. Ada juga yang disebut dengan minor subjects ya. Yang ini juga bisa dialokasikan di sini minor subject mata kuliah MBKM ya. Itu bisa digunakan untuk apa? Untuk menjembatani ini Bapak Ibu supaya mereka bisa memiliki employability yang tinggi. Maka Merdeka Belajar yang di luar prodi 3 semester ini akan semakin mengasah hard skill dan soft skill mereka sehingga mereka menjadi bagus ya di dalam develop the career, membangun karirnya ini sehingga lulusannya nanti kita harapkan dengan MBKM ini akan bisa siap menjadi job creator sekaligus job seeker. Oke. Nah, Mas Aziz bertanya, apakah MBKM akan mendukung profil lulusan sebuah program studi? Oke, jelas sekali kata Mbak Nunung ya. Jelas sekali Bos. MBKM insya Allah lebih memberi kemampuan siap kerja pada lulusan. Argumentasinya apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita menyusun profil lulusan Bapak Ibu ya, tentu kita melakukan apa yang namanya analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan. Betul? Betul. Kita biasanya mengundang apa sih yang diperlukan oleh dunia kerja di prodi saya seperti ini. Nah, kemudian apa sih sebetulnya karir-karir yang bisa dikembangkan? Ini kemudian menjadi profil lulusan. Nah, profil lulusan diwujudkan dengan apa? Dengan yang namanya capaian pembelajaran, CP. Nah, capaian pembelajaran itu bisa melalui capaian pembelajaran setiap mata kuliah. Oke. Difokuskan lebih lanjut ke capaian pembelajaran setiap mata kuliah. Nah, dalam konsep kurikulum lama ini sudah seperti itu. Tetapi dengan MBKM, maka profil yang akan kita tuju, yang kita tetapkan, ini akan semakin diakselerasi, dibantu, dikuatkan dengan 8 jalur MBKM itu Bapak Ibu. Jadi 8 jalur ini yang nanti akan menjembatani tercapainya profil lulusan kita. Oke. Nah, kemarin di beberapa kesempatan itu ada yang bertanya ketika kita melakukan seminar-seminar itu. Apakah semua 8 jalur dalam MBKM perlu dilakukan oleh mahasiswa, Pak? Ya. Lalu gimana, Pak? Kita sudah punya graduate profile. Apakah itu juga harus kita ubah nantinya untuk menyesuaikan dengan 8 jalur? Enggak, Bos ya. Ya, ini harus dicatat. Hanya jalur yang sesuai dengan profil lulusan kita saja itu yang perlu diimplementasikan. Hanya jalur yang sesuai Bapak Ibu. Jadi tidak harus 8 jalur ya. Tidak harus 8 jalur ini kita lakukan semua. Nah, logikanya begini Bapak Ibu ya, cara berpikirnya. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya sebuah prodi pendidikan. Itu profilnya adalah lulusannya menjadi pendidik, wirausaha dan peneliti.
Nah, ini kira-kira jalur apa yang akan kita ambil Bapak Ibu? Nah, lihat di situ profilnya dong. Profilnya jangan kita sekedar langsung ambil semua jalur. Pendidik ya kita kirimkan mereka kemudian ke institusi tempat mereka bisa mengajar, kan begitu. Kan di 8 jalur salah satunya adalah praktek mengajar. Maka kita kirimkan ke sana. Ini yang nanti akan mendukung profil kita menghasilkan lulusan yang pendidik. Nah, profil wirausaha bagaimana? Nah, yang dukung ini apa? Kira-kira, ya, tidak lain adalah kegiatan wirausaha. Maka ini kita buka dan kita arahkan mahasiswa itu kita ke sana. Kemudian profil yang ketiga menjadi peneliti. Maka jalur yang kita ambil sebaiknya apa? Yang kita arahkan ke yang peneliti, yang research. Nah, di salah satu 8 jalur kan ada research di situ. Nah, jadi ini ada hubungan Bapak Ibu antara profil kita itu dengan 8 jalur itu. Jadi 8 jalur itu yang akan mengikuti profil kita. Jangan kemudian profil kita kemudian yang mengikuti 8 jalur itu kan. Berpikirnya jangan dibalik. Oke. Nah, kemudian gimana ya enaknya cara membuat struktur kurikulum berbasis MBKM ini? Saya perkenalkan sebentar Bapak Ibu yang mungkin belum familiar ya. Cara membuat atau cara mendesain struktur kurikulum berbasis MBKM itu saya sudah melakukan penelitian dari banyak persiapan di perguruan tinggi. Selain UMY itu saya melakukan perbandingan-perbandingan ya. Kira-kira ini saya ambil beberapa saja Bapak Ibu ya. Oke, satu buatlah sebuah tabel yang berisi nama mata kuliah, total SKS dan semester berapa mata kuliah tersebut akan diajarkan. Kemudian kategorikan mata kuliah, misalnya mata kuliah wajib nasional, fakultas, prodi, dan mata kuliah MBKM. Kemudian buatlah timeline semester berapa mata kuliah tersebut akan diajarkan. Penampakannya begini Bapak Ibu ya. Ini contoh studi kasus di UNP ya. FMIPA UNP yang sudah saya research ya. Saya meresearch banyak kampus ya. Ini bisa digunakan untuk perbandingan nanti ya. Coba amati di mana saja Bapak Ibu kita bisa kembangkan hard skill dan soft skill kita. Kemudian coba amati juga di mana letaknya mata kuliah MBKM Bapak Ibu. Nah ini lihat di sini. Pada semester 3 dan 4 dan 7 ini dilaksanakan mata kuliah MBKM. SKS-nya 20 di sini. Mata kuliah di luar prodi di dalam PT. Kemudian semester 5 dan 6 mata kuliah atau kegiatan di luar prodi di luar PT itu semester 5 dan 6. Ini 40 SKS ya. Oke, nah kemudian total SKS-nya 144. Selain mata kuliah MBKM, ini kemudian ada wajib nasional, wajib universitas, pilihan wajib universitas. Jadi Bapak Ibu nanti di prodi mengelompokkan ini, mengelompokkan mata kuliah ini sehingga sistematis. Mahasiswa juga enak ketika mengambil. Oh saya nanti bisa mengambil MBKM itu di semester sekian. Nah begitu Bapak Ibu, sehingga menjadi sistematis. Oke, nah bagaimana cara mengembangkan soft skill dalam proses pembelajaran Bapak Ibu? Ada 3. Ya, ada 3. Ya, menurut hasil penelitian saya, ini sebetulnya disertasi saya Bapak Ibu, hasilnya itu ada 2 ya, melalui stand alone subject dan embedded dalam subjek yang kita ajarkan. Kemudian ada konsep baru MBKM ini, maka ini ada 8 jalur MBKM. Ini akan semakin kita bisa meningkatkan soft skill mahasiswa ya. Ini sangat mendukung sekali peningkatan soft skill mahasiswa. Yang pertama melalui stand alone subject Bapak Ibu. Stand alone subject. Stand alone subject ini biasanya dengan subjek kita berikan misalnya peningkatan soft skill, banyak yang memberikan bridging soft skill ya. Misalnya di Kaliurang ya, di luar kampus ya. Kemudian kita ajari misalnya konsep 7 habit of highly effective people ya. Kita berikan knowledge-nya tentang itu. Ini mungkin standalone subject ini namanya. Oke. Kemudian juga ada yang disebut dengan embedded dalam subjek yang kita ajarkan. Teamwork, kolaborasi itu kita ajarkan ketika di kelas, ketika kita ngajar. Nah, ini embedded namanya. Jadi setiap subjeknya ada soft skill-nya. Kemudian yang ketiga melalui 8 jalur MBKM. Nah, ini yang merupakan tambahan dari konsep MBKM ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di UMY Bapak Ibu, oke,
Yang kita kembangkan itu ya sama seperti proses yang lain-lain di kampus-kampus lain. Kita juga mengelompokkan mata kuliah itu ke dalam mata kuliah keprodian. Kalau kita juga ada Al-Islam Kemuhammadiyahan ya. Nah, yang kita tawarkan ini Bapak Ibu, semester 1 itu 20 SKS, itu ada pengantar mata kuliah keprodian, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, pengembangan karakter kemandirian. Kemudian semester 2, 20 SKS, mata kuliah keprodian, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Pancasila Kewarganegaraan. Semester antara 1 ya, ini kita sarankan 9 SKS mata kuliah keprodian. Semester 3, 22 SKS. Oke, kemudian semester 4, 20 SKS. Kemudian semester antara 2, 9 SKS ini masuk kurikulum MBKM-nya di sini, mata kuliah MBKM. Kuliah di luar prodi di PT, Bapak Ibu. Jadi di prodi lain. Masih di UMY misalnya. Semester 5 itu, ini 20 SKS, ini adalah MBKM ya, Career Employability Program ya. 20 SKS. Kemudian semester 3 KKN, semester 6 MBKM lagi. Kita menyebutnya di UMY Career and Employability Program 20 SKS. Dan tugas akhir itu semester 7, 4 sampai 6 SKS. Jadi SKS-nya 147 sampai 149. Ini model yang kita kita tawarkan di UMY dan sudah kita desain seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini konversi Bapak Ibu, sudah juga kita buatkan modelnya sehingga nanti memudahkan prodi ketika mengkonversi SKS-nya. Misalnya saja ini magang toh Bapak Ibu ya, magang ada 6 semester di sini. Kemudian tiap semesternya itu nanti ada SKS-nya ya. Ada SKS-nya ini, SKS-nya ini Bapak Ibu ya. Dan sudah kita susunkan hard skill dan soft skills-nya di sini. Jadi selain dinilai hard skills-nya, itu juga dinilai soft skills-nya. Misalnya hard skill merumuskan masalah, menyelesaikan masalah, kemampuan sintesa dalam bentuk desain ya. 3, 4 SKS. Kemudian soft skill, komunikasi, kerjasama, kerja keras, kepemimpinan, kreativitas. Masing-masing ada 2 SKS ya. Oke. Nah ini jelas sekali pengembangan hard skill dan soft skills-nya ketika kita mengadopsi program 8 jalur itu. Oke. Kemudian ini misalnya entrepreneurship. Oke, 6 bulan, 6 bulan, tiap bulan kemudian ada SKS-nya seperti itu. Kemudian ada totalnya 20 SKS. Sudah ada hard skills-nya, sudah ada soft skills-nya. Jadi ini kemudian mengkonfirmasi lagi bahwa pengembangan hard skill dan soft skill dalam konteks MBKM ini lebih didorong lagi ya. Oke, kemudian research UMY. Ini juga sudah kita buatkan hard skill dan soft skill-nya sekaligus konversi SKS-nya. Kemudian proyek mandiri, ini juga sudah kita buatkan. Kemudian community service, ya sudah kita buatkan dan konversi SKS-nya. Nah, kemudian community service yang lain, yang model lain juga kita buatkan. Nah, dan yang lebih penting Bapak Ibu, bahwa ketika kita nanti menerjunkan mahasiswa itu ke dalam beberapa track dari 8 jalur MBKM itu, yang perlu kita buat itu adalah rubrik scoring-nya. Bagaimana kita akan memberikan skor kepada mahasiswa kita. Dan skornya itu adalah meliputi hard skill dan soft skill. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini untuk menilai hard skill, praktek mengajar di sekolah terbimbing. Ini yang menilai guru. Ini saya ambil dari PBI UMY ya. Ini kan hard skill. Membuka pelajaran, menunjukkan penguasaan materi, menunjukkan kemampuan menggunakan media, menunjukkan menggunakan media secara efektif, manfaatkan TIK, menunjukkan kemampuan mengelola kelas, ya, menggunakan bahasa lisan tulisan. Ini kan hard skill. Nah, ini bobotnya 40% misalnya. Nah, ini harus jelas. Dan ini nanti didiskusikan dengan tempat atau institusi di mana mahasiswa itu magang. Termasuk CP-nya itu didiskusikan ya dengan
institusi rekan dunia usaha, tempat mahasiswa kita magang ya. Nah, kemudian selain hard skill juga dinilai soft skill-nya. Saya rubrik penilaian pemenuhan tugas administrasi guru. Nah, ini kan yang menilai guru pamong. Jadi yang menilai adalah praktisi. Tidak hanya dinilai oleh kita. Poin penting dari MBKM ya. Aspek yang dinilai apa misalnya? Ketuntasan pelaksanaan tugas administrasi guru. Menyelesaikan tugas administrasi. Inisiatif pelaksanaan tugas, komunikasi dengan guru. Ini kan perpaduan hard skill dan soft skill ada di situ. Oke. Nah, ini fokus pada soft skill nih. Komunikasi, kerjasama, adaptasi, disiplin ya. Nah, jadi penilaian hard skill dan soft skill itu hanya akan berlangsung dengan sukses kalau kita membuat rubrik ya. Kita membuat rubrik di dalamnya. Dan kemudian kita komunikasikan rubrik itu dengan tempat di mana siswa itu nanti akan melakukan kegiatan magang dan internship. Oke. Kemudian laporan magang juga dinilai oleh dosen pembimbing. Nah, kita bisa melihat di sini contoh dosen pembimbing menilai, tetapi nilai paling banyak itu diberikan oleh tempat di mana mahasiswa itu magang. Jadi indikator bahwa kuliah ini akan dinilai dengan persentase yang cukup tinggi oleh dunia luar, ini akan terpenuhi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir, apa yang selanjutnya dilakukan? PR untuk prodi itu apa Bapak Ibu? Nah, ini LPP ini akan mengumpulkan tim MBKM yang nanti akan melakukan pendampingan. Nah, Bapak Ibu sekarang selesaikan struktur kurikulum MBKM dengan model yang sudah disarankan. Kemudian diskusikan mata kuliah yang bisa diambil dari luar prodi. Diskusikan jalur track apa yang bisa diambil mahasiswa sesuai dengan graduate profile. Atur mata kuliah dan jumlah SKS per semester. Kemudian atur mekanisme dan SOP studi di luar PS ya, baik di UMY maupun luar UMY. Buat MOU dengan prodi lain di UMY, prodi di luar UMY termasuk luar negeri, dan perusahaan-perusahaan untuk magang. Ini bina kerjasama, harus mulai dari sekarang. Oke, kalau enggak nanti terlambat Bapak Ibu ya. Kemudian desain mata kuliah yang bisa diambil secara daring oleh prodi di PT lain. Ini penting. Karena apa? Karena nanti ya akan semakin banyak mahasiswa itu yang akan memilih daring untuk mengambil mata kuliah di prodi lain Bapak Ibu. Ini akan lebih banyak. Oke. Karena apa? Karena kita sudah bisa membuktikan sekarang. Banyak sekarang mahasiswa itu yang lebih memilih daring. Maka daringnya harus dikuatkan, harus pantas diambil oleh mahasiswa di luar kita. Kontennya harus oke. Oke, kontennya harus oke. Preface-nya harus menarik. Ini yang harus dikembangkan prodi. Nah, supaya nanti mahasiswa di luar PT kita ini tertarik untuk mengambil mata kuliah kita melalui daring. Kemudian discussion ya, diskusikan LO, learning outcome dengan perusahaan magang dan aturan-aturan permagangannya. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Eko sebagai moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro atas paparan presentasinya yang ini lumayan banyak isinya ya Pak ya. Ini kalau saya ikuti dari awal sampai akhir tuh isinya serius semua dan bikin kita mengkerut semua ya. Tetapi di situ sudah dipaparkan poin-poin dari pengembangan soft skill itu seperti apa, kemudian pengembangan hard skill-nya itu seperti apa, dan kemudian apa yang program studi itu bisa lakukan. Nah, apa yang kemudian Bapak Ibu itu bisa mulai lakukan dari sekarang atau apa yang mungkin perlu dikembangkan dari hal-hal yang sudah dilakukan. Ya, monggo silakan saya buka kesempatan untuk bertanya karena tadi sudah saya tawarkan di chat untuk drop question tapi saya cek kok belum ada jadi mungkin pertanyaan bisa langsung ya. Pak Suryanto, silahkan. Saya catat dulu ya Pak. Nomor 1 dari Pak Suryanto. Terus nomor 2 dari siapa? Pak Suryanto aja dulu, nggak apa-apa. Nanti yang kedua mengalir. Monggo Pak Suryanto, silakan. Jangan lupa unmute dulu. Pak Suryanto.
Benar ya mau bertanya ya? Soalnya angkat tangan nih. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Maka Pak, silakan pertanyaannya langsung ditujukan kepada Pak Indro. Tadi Pak Indro sudah mempresentasikan tentang soft skill ya. Ini pertanyaan tentang soft skill ya. Iya. Beberapa saat itu saya sudah membaca semua panduan penyusunan kurikulum, baik ya MBKM atau yang lainnya semua saya baca, termasuk peraturan-peraturan menteri, itu saya baca semua. Nah, yang sekarang ini yang MBKM ini, yang soft skill-nya itu adalah nilai sikap, muatan sikap itu masih tetap digunakan. Jadi dari dulu sampai sekarang itu masih menggunakan sikap, dan itu adalah nilai sikap itu adalah hal yang akan diejawantahkan menjadi soft skill-nya mahasiswa. Iya. Nah, yang disampaikan Pak Indro tadi masih disiplin, komunikasi dan sebagainya. Padahal kalau yang di lampiran peraturan menteri itu 10 itu tidak seperti itu gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana nanti kita mau implementasikan di web? Oke, makasih Pak Sur. Ya, memang di yang lampiran dari SNDikti yang dulu kita punya KPT itu memang ada 10 soft skills ya. Memang 10 soft skill itu yang di sikap gitu ya. Sikap ada 10 itu yang dulu kita desain di kurikulum kita itu sifatnya masih umum Pak ya. Jadi bahasa-bahasanya pun itu kan masih umum ya. Misalnya kalau saya masih ingat kata-katanya misalnya menjadi salah satunya kalau nggak salah nih, correct me if I'm wrong, menjadi warga negara yang baik dan sebagainya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Itu masih sangat samar maknanya ya. Dan sama Pak dengan kurikulum yang kita laksanakan dulu KPT itu dari 10 soft skill itu dan kemudian kita turunkan menjadi kita terjemahkan kepada soft skill yang menjadi soft skill yang lebih mudah ya, mudah dipahami. Nah, dari misalnya dari 10 soft skill itu kan ketika kita membuat RPS itu banyak yang kemudian bisa diturunkan menjadi kolaborasi ya. Itu kita ambilkan dari yang 10 itu ada itu ya. Jadi terjemahan yang lebih aplikatif. Kemudian ada yang kedisiplinan ya. Kemudian ada yang teamwork ya dan seperti itu. Jadi itu kita turunkan dari 10 soft skills yang masih bersifat universal itu Pak ya. Saya kira kita masih berpedoman kepada 10 itu. Cuma kemudian di kurikulum yang lalu pun kemudian kita terjemahkan kan itu dalam RPS kita. Kita cantumkan yang soft skills yang S berapa itu di atas, di RPS yang bagian atas itu, dan kemudian di dalam penerjemahannya, di dalam kita menyusun RPS di bawah yang ada tabel-tabel itu, kemudian kita terminologikan menjadi lebih aplikatif lagi. Ya, seperti teamwork, kolaborasi, disiplin, dan sebagainya. Seperti itu Pak Sur. Ya, mungkin ada Bapak dan Ibu yang mungkin juga ingin menanggapi atau saya kembalikan dulu ke Pak Suryanto. Terima kasih Pak Indro. Ya, sama-sama Pak. Dari Bapak Ibu lainnya mungkin mau menanggapi? Kita punya pakar yang concern di soft skill dan juga best practices-nya di soft skill-nya tuh bagus, yang dari Fakultas Kedokteran, Dr. Wiwi ya, itu udah established sekali kalau kita lihat soft skill yang dikembangkan di Fakultas Kedokteran nggih. Leres nggih, Dr. Wiwi nggih. Ya, ya terima kasih Bu Eko. Bisa sharing mungkin Bu, bisa sharing Iya, Bu, best practice. mungkin kita bisa sharing. Ya. Kita dulu pernah mengundang Ibu. Ya, sangat menarik dan penting ya disampaikan Pak Indro tadi ya. Setuju dengan yang disampaikan Pak Indro ya bahwa kompetensi sikap yang 10 item dari SNPT itu memang istilahnya Indonesia Raya ya Pak ya. Indonesia Ideal Raya ya, Bu, itu perlu diterjemahkan secara operasional
di dalam perilaku ya sehari-hari. Nah, kalau di kedokteran itu soft skill itu atau sikap itu terminologinya perilaku profesional ya atau professional behavior. Nah, betul tadi yang disampaikan Pak Indro bahwa bagaimana mengakses kompetensi sikap atau soft skill itu memang pembelajaran dan penilaiannya itu memang bisa 3 pendekatan ya. Dia secara independen begitu dalam memang kita mau menilai kompetensi perilaku profesional atau soft skill tertentu. Kemudian bisa embedded di dalam satu kompetensi. Misalkan kita ingin menilai bagaimana respect dan empatinya mahasiswa kedokteran ya kepada pasien. Nah, itu bisa embedded di dalam silakan Anda melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien, pemeriksaan torak, abdomen, ataupun anamnesis. Nah, nanti kita ada checklistnya, ada rubriknya. Bagaimana caring dan empati itu bisa diukur dari sana ya. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, yaitu bisa mulai dari satisfactory, unsatisfactory ataupun excellent dan seterusnya, atau bisa di scoring. Yang jelas ada rubrik ya. Kemudian bisa juga dinilai kalau di kami itu dikenal dengan sebagai satu entitas itu, satu keseluruhan ya, sikap atau skill dalam bentuk performa ya. Itu pembelajarannya, pendekatannya ya. Kemudian kalau penilaiannya itu memang ada beberapa tips ya. Itu memang tidak bisa cross seksional atau satu waktu ya. Makanya itu lebih ke arah ya seperti harus longitudinal, terus-menerus, harus oleh banyak asesor. Artinya kalau kita mengenal 360 derajat ya, penilaian soft skill itu tidak harus selalu dari dosennya, instrukturnya, tapi juga dari peer-nya, kemudian dari pasiennya atau karyawan 360 derajat. Kemudian juga bisa multi setting. Multi setting itu tidak harus di kelas ya. Mungkin di tempat praktek, tempat magang. Jadi macam-macam. Kemudian juga harus memberikan kesempatan dia untuk memperbaiki atau improvement. Jadi mesti ada feedback, ada improvement dan seterusnya ya. Kemudian itu menurut saya ya tambahannya sharing dari kami. Tapi mohon izin ya Bu Iko, saya ingin komentar tadi. Menarik sekali ya bahwa Merdeka Belajar itu harus sesuai dengan CP yang ditentukan dari masing-masing profesi atau prodi. Itu memang betul-betul graduate profile-nya sudah ada. Betul-betul harus cermat ya Bapak dan Ibu supaya kita tuh melepas mahasiswa. Saya tidak bisa membayangkan ya 1 semester sampai maksimal 3 semester di tempat lain, bisa 1 perguruan tinggi, bisa di luar. Itu betul-betul memang bisa objektifnya itu betul-betul mendukung kompetensi mereka. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan memang ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa menambah ya. Contohnya gini, ilmu manajemen dari teman-teman ekonomi. Kemudian ilmu hukum ataupun bahasa Inggris. Itu memang secara in general atau bukan in general ya. Itu memang ada kompetensi-kompetensi khusus yang nanti itu memang sangat bermanfaat katakanlah buat saya ya. Mendidik dokter ya sebagai profesi dokter memang penting itu. Manajemen, kemudian pendekatan hukum kedokteran dan seterusnya. Nah, itu makanya kalau boleh saya berpendapat ya istilahnya objektif yang ditentukan oleh masing-masing prodi di dalam rangka nanti melepas atau mengirim Merdeka Belajar itu harus jelas knowledge-nya, skill psikomotornya dan yang tentu lagi lainnya adalah sikap ya. Karena kalau kita bicara kompetensi itu memang ketiganya ya Bapak Ibu ya, ketiganya itu tidak bisa dipisahkan ya Pak Suryanto ya. Termasuk kalau kita adalah nilai-nilai keislamannya. Mungkin itu lebih kurangnya mohon maaf Eko. Jadi panjang. Dr. Wiwi sebentar, satu yang mungkin pengen saya tanyakan dan juga menjadi kesel semua. Kalau dari Fakultas Kedokteran itu yang menjadi ciri khas keunggulan Islaminya tuh sikapnya seperti apa Bu? Maksudnya menerjemahkan
Islamic values-nya? Karena kan pasti ada yang menonjol ciri spesifik dari PTM ini begitu. Oh ya, saya kalau memang ditanya agak detail gitu agak sulit ya menjawabnya ya. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya kan kami sudah mengidentifikasi 6 atribut yang memang harus kita ajarkan pada semua sivitas sebetulnya tidak hanya mahasiswa ya, mulai dari integritas, altruism ya, kemudian itu kami berupaya itu istilahnya sinergi atau terintegrasi Bu Eko ya Bapak ya, terintegrasi sehingga katakanlah ini ya integritas itu kan di sana ada kejujuran ya. Kami sudah mendevelop sih nilai-nilai kejujuran keseharian itu kami konsultasikan, integrasikan kejujuran kan juga bagian dari nilai keislaman ya. Nah itu nilai yang kami tentukan itu secara universal itu kan juga sesuai ya dengan nilai-nilai keislaman ya, makanya seperti itu contohnya. Oke, matur nuwun Bu. Karena kan memang ada nilai-nilai atau sikap yang sudah dirumuskan oleh universitas kita ya, yang masuk di dalam Islam itu tadi. Ya betul. Memang kita harus memberikan. Terima kasih Dr. Wiwi atas masukannya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dedi dari Fakultas Pendidikan Bahasa. Saya ingin mendengar pendapat Pak Endro tentang soft skill, karakter moral atau akhlak, dan karakter kinerja dan pendidikan karakter. Bagaimana cara kita menilai soft skill mahasiswa atau lulusan kita sudah baik? Apakah ada indikatornya? Monggo Pak Endro. Iya, terima kasih Pak Dedi ya. Pertanyaannya bertubi-tubi ya. Oke. Ya kalau soft skills itu kalau di dalam konteks Islam ya, itu memang lebih dekat kepada akhlak ya, kepada akhlak. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah itu untuk menyebarkan atau memperbagus akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya. Jadi sebetulnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu pada posisi yang sangat pas sekali kalau dia itu concern dengan pengembangan soft skills, ya. Jadi yang harus performanya bagus dimiliki oleh mahasiswa UMY seharusnya itu adalah soft skill-nya itu karena sebetulnya inti dari pengajaran Rasulullah itu adalah soft skills, akhlak itu ya. Dan di dalam Islam kan sebetulnya dan di dalam konsep profesional tentang soft skill itu sebetulnya kan tidak ada pembedaan antara soft skills yang bersifat individu dengan bersifat organisasi ya. Kalau orang itu tepat waktu secara individu harusnya dia juga tepat waktu dalam organisasi. Kalau tepat waktu dalam sholatnya, harusnya dia juga tepat waktu dong kalau datang rapat itu. Harusnya itu. Ya, yang sering terjadi adalah dikotomi. Kalau berhubungan dengan ibadah mahdoh, itu mau disiplin. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia, nggak mau disiplin. Ini yang menjadi masalah. Siapa yang ngajari begitu? Ustadz siapa yang ngajari? Harus membedakan antara kedisiplinan dalam wilayah ibadah mahdoh dengan hubungannya dengan manusia. Maka seharusnya tidak ada dikotomi semacam itu, dikotomi pembedaan semacam itu ya. Nah, maka soft skills individu dan soft skill organisasi itu harus sejalan, Pak, ya. Dan cara menilai soft skills kita ketika mahasiswa sudah lulus, kalau sebelum lulus kan kita sudah jelas, kita punya rubrik soft skill-nya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah lulus, maka cara mengukurnya adalah dengan memberikan survei kepada pengguna, kepada users kita, bagaimana kemampuan soft skills dari lulusan itu. Nah, itu penting banget nanti ketika kemudian akreditasi, itu juga akan ditanyakan kan, performance soft skill-nya seperti apa. Ini akan bisa mendukung, kalau nggak salah ketika akreditasi FPB, seperti itu juga ditanyakan.
Oke, tapi waktu itu ada jawaban langsung dari users. Kita belum melakukan survei, tertolong oleh pengguna yang sudah ada situ kita undang ya, sehingga mereka bisa ngomong langsung bahwa soft skills dari lulusan FPB itu bagus ya. Alangkah lebih tertatanya kalau kemudian kita menyebarkan survei itu Pak ke para pengguna lulusan kita, bagaimana mereka kerjasamanya, kepemimpinannya, teamwork-nya itu, sehingga itu bisa menjadi evaluasi bagi kurikulum kita. Kalau misalnya dari sisi teamwork kok belum bagus, maka kurikulum juga harus kita ubah dong ya. Jadi perubahan kurikulum itu harus berdialog dengan stakeholders. Oke, perubahan kurikulum harus berdialog dengan stakeholders ya. Oke, harus melihat environment kita juga. Oke, ya Bu Iko ya, harus environment. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya sedikit yang itu Mangga, ya, Pak yang Riki. tadi ya, Ya, mengenai mangga, akhlak silakan. itu kan saya ingin tanggapannya begini, ketika kita melihat seseorang dari segi akhlak baik, ya, kemudian tapi dari kinerja, karakter kinerja, kalau saya melihatnya bahwa soft skill itu adalah karakter kinerja, karena soft skill dibuat oleh orang-orang Eropa kan, orang-orang yang dari dunia pekerjaan gitu. Jadi kalau akhlak itu kan dari Islami mungkin ya, tadi Pak Hendro udah bilang itu, dikotomi itu terjadi dua. Jadi ada orang yang akhlaknya bagus ya, dari segi ini, tapi kinerjanya itu yang jadi masalah. Jadi di situ soft skill-nya itu bermasalah kan, kalau begitu. Karena soft skill itu menurut saya pengertiannya adalah hal-hal yang dibutuhkan, sikap atau hal-hal yang dibutuhkan di dalam dunia bekerja. Nah kalau akhlak sendiri itu moral, tidak berhubungan dengan walaupun di dunia pekerjaan diperlukan. Makanya kalau saya melihat bahwa soft skill itu adalah karakter kinerja. Nah kalau karakter moral itu adalah akhlak. Nah dikotomi tadi yang Pak Hendro bilang bahwa ada orang yang baik tapi kinerjanya kurang baik. Ya, ada orang yang kinerjanya baik tapi akhlaknya tidak baik. Berarti kan begitu. Nah di situ saya juga sekarang lagi meneliti tentang itu. Menarik, tentang karakter kinerja ya. Maksudnya Pak Dit itu lihat itu kok ada dosen yang rajin ngaji, baik, tapi dia kalau ngajar gak jelas gitu ya Pak ya maksudnya. Berarti ada gap di situ. Itulah, ya. Jadi atau dia itu nulisnya tuh banyak. Gitu. Dia tuh nulisnya banyak, dia tuh rajin neliti, terus pokoknya secara akademik bagus lah. Ternyata dia ibadahnya kurang gitu ya maksudnya. Apakah dua hal yang berhubungan? Ya kalau dalam konteks agama kan harus kafah Pak. Jadi akhlak di Islam sebetulnya sudah meliputi ada akhlak individu ya. Ini sejauh yang saya baca ya. Ada akhlak individu dalam hubungannya dengan seseorang dengan Tuhannya, dengan Allah ya. Sholatnya bagus, puasanya bagus itu kan akhlak individu ya. Kemudian ada akhlak sosialnya, zakat, sedekah, baik sama orang lain ya. Kemudian akhlak organisasional. Oke, akhlak organisasional. Ini bisa ditransfer ketika akhlak individunya bagus, dia mampu bekerja sama dengan orang, maka di organisasi kan seharusnya dia mampu bekerja sama dengan orang, dengan teamwork. Kalau dia sama tetangganya bagus, nggak suka menyakiti misalnya, maka sesama kolega kan dia juga harusnya nggak suka menyakiti. Harusnya kan kafah itu, tidak dikotomis. Maka sebetulnya kalau mengatakan bahwa akhlak itu moral, kemudian kalau soft skills itu karakter organisasi, pembedaan itu juga bisa diperdebatkan seperti itu sebetulnya bisa diperdebatkan karena di organisasi juga mengenal kejujuran itu akhlak kan. Di organisasi mengenal kolaborasi itu kan juga akhlak. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu itu kan kolaborasi intinya. Oke. Kemudian ketika di organisasi kita harus banyak mendengar, nggak menangan sendiri, nggak egois, banyak mendengar. Itu kan akhlak Rasulullah. Itu kan banyak sekali mendengarkan orang ya. Nah, jadi kalau UMY itu sudah bisa dikatakan sebetulnya punya posisi yang strategis, sudah banyak sekali instrumen soft skills dan nilai-nilai Islam yang bisa digunakan. Maka seperti dikatakan Bu Eko tadi, ada corporate culture yang namanya Islamic ya. Ini hanya beberapa soft skill saja sebetulnya, hanya beberapa akhlak saja dari akhlak Islam yang diambil ya. Sebagai Muslim kan sebetulnya banyak sekali akhlak yang bisa kita
ambil ya. Tugas kita adalah untuk menghilangkan dikotomi itu. Sehingga dia secara individu itu akhlaknya baik, tapi secara organisasi juga oke gitu loh. Teamworknya oke, kerjasama oke ya. Tidak egoisnya, tidak munculnya. Penghargaan terhadap pendapat orang lain juga bagus ya, seperti itu ya yang kita harapkan ya. Oke, dan ini menjadi tugas kita semua Pak dalam proses pembelajaran dan kurikulum ini. Ya, demikian Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Endro atas tanggapannya. Ini memang menjadi ranah research interest dari Pak Dedi ya Pak ya. Bagus Pak, nanti bisa diteruskan Pak penelitiannya. Monggo yang lain kalau ada yang masih mau ditanyakan. Ada Pak Halim, ada Bu Arum, ada Bu Endah, ada Bu Eni. Ini dari agribisnis ya yang sedang mendapatkan hibah untuk merumuskan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada Pak Doni. Ada Ustadz Talki, silahkan kalau masih ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan, bagaimana sih dari program studi nanti dalam mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa. Kalau hard skill mungkin selama ini memang yang menjadi main interest ya dari prodi untuk dikembangkan kepada mahasiswa. Tetapi yang soft skill ini sebenarnya juga sudah gitu. Cuma implementasinya itu seperti apa? Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau masih malu mau bertanya langsung boleh pakai lewat chat. Ya. Kalau tidak ada mungkin bisa kita simpulkan. Saya beri waktu 1-2 menit lagi, siapa tahu nanti muncul ide untuk bertanya. Bu Eni mungkin bisa share sedikit dari dari hibah yang sekarang sudah dilakukan oleh agribisnis, mungkin ada yang bisa di-share kepada prodi lain, terutama dalam mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswanya. Bu Eko. Monggo silakan. Kami juga ingin mendengar Bu seperti apa progresnya. Ini kita masih dalam proses kok Bu Eko. Jadi ini besok deadline untuk laporan kemajuan ini besok. Jadi kita masih mempersiapkan semuanya sih. Berarti kemarin yang disiapkan itu sesuai dengan tujuan dari hibahnya itu sendiri ya Bu ya? Iya, cuma ini mungkin tidak spesifik materi ini ya. Enggak spesifik enggak apa-apa Bu. Karena nanti akan ada hibah lagi sehingga mungkin kami bisa share. Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan ke Bu Eko ya, dulu itu kan kita mengajukan satu kegiatan saja gitu ya, pertukaran pelajar gitu. Nampaknya ada ketentuan sebenarnya itu paling tidak itu 2 kegiatan gitu. Jadi berarti ini memang benar sedang diberkahi dari prodi agribisnis ya. Sampai harinya kaget ya ketika mengetahui. Bu Eni, maaf Bu Eko. Saya tanya Bu Eko kepada Bu Eni. Berarti itu secara implisit kalau prodi yang lain mengirimkan proposal itu untuk lolos itu harus ada 2 kegiatan gitu ya? Minimal sekali. Minimal. Iya. Jadi kemarin saya itu satu memang kegiatannya, cuma memang saya perinci pertukaran pelajar dengan prodi sama di luar PT, pertukaran pelajar dengan prodi lain di dalam PT. Mungkin saya agak perinci seperti itu. Mungkin apa itu dianggap dia, saya juga nggak tahu gitu. Cuma kemarin setelah kita ini kan narasumber beberapa itu minimal itu harusnya 2 seperti itu, cuma sehingga ini kami di laporan kemajuan akhirnya saya tambah kegiatannya, tadinya hanya pertukaran pelajar, saya tambah dengan magang dan wirausaha. Jadi ada 3 kegiatan ini sedang dalam rangka menyusun laporan kemajuannya kira-kira seperti itu. Oke.
Matur nuwun Bu Eni informasinya. Berarti kan kemarin ketika ditanyakan di dalam panduan itu ada berapa kegiatan? Itu adalah kegiatan ketika Iya, melaksanakan hibah ini harusnya yang atau itu ya ada kegiatan pertukaran secara pelajar. keseluruhan? Iya, ya kegiatan yang ada 8 itu Bu Eko. Oke, jadi kegiatan dari 8 itu mau dipilih yang 8 mana itu minimal mana yang 2 gitu dipilih. ya. Itu yang Nggih. dipilih. Jadi mungkin ada pertukaran pelajar, ada magang, ada asisten mengajar atau apalah macam-macam itu. Nggih, Itu magang yang atau apa kegiatan. begitu. Ada Nggih. 8. Nggih. Terima kasih Bu Eni ya. Semoga sukses nih nanti sampai akhir hibah ini. Nggih. Ini mohon anunya siap, petunjuknya Bu nanti. Eni. Tapi kalau sudah ini kami sedang istilahnya kami siap. reorientasi kurikulum untuk biar sesuai dengan kegiatannya itu. Reorientasi ya. Bu Eni punya kontak yang itu pendampingnya yang dari pusat itu? Ya, kita kemarin memang dulu yang istilahnya workshop dulu pernah Bu Eko saya tapi nggak bisa gabung ya. Itu Bu Penny dari UGM itu termasuk tim penyusun itu. Beliau juga reviewer. Itu yang menyampaikan seperti itu. Kaget, loh kok lolos ya gitu. Jadi minimal itu harusnya 2 kegiatan. Makin beliau itu reviewer ya dan pendamping juga. Beliau reviewer, tapi saya nggak mereview yang Jogja, biasanya kan seperti itu. Menyampaikan. Terus yang kemarin Sabtu saya yang ini Bu Eko itu kan itu bukan reviewer tapi dari Brawijaya itu juga sharing kemarin ya Bu ya dengan Bu yang dari Brawijaya itu. Ya itu juga banyak kegiatan lah mestinya. Ya mungkin 4-5 nggak apa-apa Bu gitu seperti itu. 4 atau 5 mungkin semakin banyak semakin dianggap lebih baik gitu. Tapi ya sesuai dengan ini kita aja sih, sesuai dengan kemampuan SDM kita kira-kira seperti itu. Oke. Baik Bu Eni, terima kasih sharingnya. Monggo saya berikan kesempatan 1-2 lagi kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Bapak Ibu masih belum menemukan gambarannya seperti apa. Sepertinya sudah Pak Endro? Iya. Oke. Baik Bapak dan Ibu semua, ini bukan sesi yang terakhir ya. Oleh karena itu mungkin nanti Bapak Ibu masih punya banyak kesempatan untuk ikut webinar dari kami. Masih ada 3 kali lagi dan of course Bapak dan Ibu itu masih kami buka pintu seluas-luasnya apabila ada masalah ataupun apabila ada pertanyaan di dalam nanti mengimplementasikan kurikulum berorientasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Untuk hari ini yang bisa saya sebutkan adalah dari soft skill itu. Pak Bapak mau ngetikal. Istrinya Pak Eko itu Bu, saya barusan ingat jadi lupa lagi. Istrinya Pak Eko itu Bu Suni. Kuning ya. Iya. Tadi saya lupa di awal terus. Ya, mohon maaf. Beliau juga termasuk pakar ini Pak Indro. Mungkin suatu saat kita bisa menghadirkan beliau ya. Penny, Bu Suni gitu. Bisa kita hadirkan di forum webinar ini. Terima kasih Pak Endro. Pak Babang ya remindernya. Ya Bapak Ibu, yang mungkin bisa saya simpulkan adalah bahwa pengembangan hard skill dan soft skill yang akan diberikan oleh studi program kepada mahasiswa itu memang suatu keharusan agar nantinya bisa menjembatani antara graduate dengan dunia usaha. Ya, sekarang nampaknya kita sudah harus mulai berpikir bahwa ketika mahasiswa bahkan sebelum mereka lulus tuh mereka harus sudah siap. Mereka sudah harus mempunyai employability skill ya, sehingga nanti ketika lulus mereka tidak menjadi gamang lagi, atau ketika lulus mereka tidak bingung dan akhirnya kemudian malah kuliah lagi gitu. Jadi boleh sih kuliah asal tujuannya itu jelas, tapi kadang ada yang lulusan tuh kuliah lagi hanya karena tidak tahu mau ngapain ya. Dia nggak mau tinggal di rumah, bete, mau nyari kerjaan belum punya pengalaman dan sebagainya. Jadi inilah peran penting dari bagaimana mahasiswa itu nanti berkembang baik secara hard skill maupun secara soft skill. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua hari ini. Nanti sebentar saya tanyakan.
Alright. Oh, lewat website LPP diunduh. Right. Bapak dan Ibu, nanti misalnya ada yang ngersake sertifikat untuk acara kita hari ini, silahkan ditengok di website LPP, nanti ada di situ section di mana Bapak Ibu itu bisa langsung mengunduh sertifikat hari ini. Bisa untuk SKP ataupun bisa untuk PKD nanti. Terima kasih, saya akhiri acara kita dengan bacaan hamdalah. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Endro. Terima kasih kepada Pak Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya sebagai moderator minta maaf. Mohon maaf. Sami-sami Pak. Sami-sami. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Endro, Bu Eko. Terima kasih Bu izin Eko. J Pak Hari. Enggak.